Mmm, kita mulai dengan 5 langkah kecil gitu ya. Bagaimana kita bisa melakukan teleterapi? Apa sih hal yang pertama kali bisa kita lakukan untuk melakukan teleterapi? Mungkin di sini kebetulan ada teman-teman saya juga di Devita, semuanya saya suruh ikut ya, karena ada pembicara lain tentu saja biar informasinya lebih kaya. 5 langkah kecil. Di awal-awal diskusi saya sama teman-teman adalah kita diskusi mengenai COVID-19 dan bagaimana masa depan praktik pada saat itu. Bagaimana kita menghadapi turbulensi emosional karena tiba-tiba kehidupan kita yang damai tentram itu tahu-tahu dirubuhkan seketika gitu ya, sangat dahsyat dengan datangnya COVID-19 gitu. Itu kan lumayan bikin shock banyak orang, termasuk saya pribadi dan teman-teman di tim juga, orang tua juga gitu, yang akhirnya selama 2 minggu dari 16 Maret itu kita emang vakum, libur sama sekali, totally nggak ngapa-ngapain. Saya sendiri juga beneran nggak ngapa-ngapain gitu ya. Tapi kemudian di bulan April kita mulai menghidupkan kembali aktivitas di Devita. Dari awal yang kita bahas, kita diskusikan itu adalah kita mempelajari platform apa saja yang tersedia gitu ya. Sebelumnya dari klien yang 2017 itu saya menggunakan platform video call WhatsApp atau IMO dan sejenisnya yang kayak gitu ya, bukan platform video conference semacam Zoom atau Google Meet gitu. Cuman platform medsos yang banyak digunakan sama orang-orang. Pemilihan platform ini tentu saja untuk memudahkan semua orang, baik kita sebagai terapisnya maupun orang tua gitu. Ada orang tua yang senangnya tuh pakai IMO gitu. Udah, pakainya IMO gitu. Ada yang senangnya tuh pakai Zoom, ya wis ayo pakai Zoom. Jadi kita mesti tahu beberapa platform. Dulu saya sama teman-teman sempat menjajaki beberapa platform, mencari informasi tentang platform-platform itu. Kemudian juga kita harus memperhatikan HIPAA. HIPAA ini istilah di dalam dunia asuransi kesehatan ya. Bagaimana kita menjaga privasi dan kerahasiaan dari data. Karena kita sekarang sifatnya online, istilahnya nih, kalau di dalam kelas tuh kan nggak ada penyadap gitu. Bahasanya nih, bahasa film-film fiksi nih ya. Efek dari kebanyakan nonton film fiksi. Tapi ketika kita berkomunikasi seperti ini kan bisa aja gitu ya. Kalau dari ide-ide liar film-film fiksi gitu. Jadi kita mesti memperhatikan tuh apakah orang tua nyaman menggunakan platform yang memang cuman enkripsi percakapan di WhatsApp doang misalnya, atau misalnya menggunakan platform lain yang free dan lain-lain yang kayak gitu tuh sedikit banyak kita pelajari, kita lihat gitu ya, sehingga nanti kedepannya kita bisa milih platform apa saja yang diperlukan. Kemudian media permainan virtual, mungkin kalau di Devita sendiri ini belum dilakukan, kita masih menggunakan yang ada dulu karena balik lagi kesiapan dari sumber dayanya, baik itu kita sebagai tenaga penyedia jasanya maupun dari orang tua. Jadi kita belum menjajak dengan menggunakan media permainan virtual, walaupun beberapa sudah kami coba telusuri seperti apa. Karena rata-rata udah pasti berbayar gitu ya. Jadi kalau berbayar, ya ini mungkin belum waktunya untuk di-share ke orang tua. Kemudian interaktif, tentu saja. Bagaimana meskipun situasinya online kayak gini, kita tidak terkoneksi dekat secara fisik gitu ya. Tetapi kita semua pasti pernah merasakannya, saya tanpa ragu bisa bilang seperti itu. Sama seperti ketika kita WhatsApp-an, teman kita balas kan kita tahu ya, kayaknya dia lagi bete atau lagi gimana. Terus atau teleponan, atau misalnya lagi online video call-an gitu. Dari ekspresi wajah, dari bahasa, dari respon mata mungkin dan lain sebagainya, kita tahu bahwa orang itu connect nggak sama kita. Orang itu sebenarnya fokus nggak sama kita. Bener nggak sih dia lagi berinteraksi sama kita atau tidak? Jadi bagaimana memulainya, salah satunya itu yang mungkin perlu diperhatikan. Kemudian yang kelima, tentu saja jangan berhenti belajar. Maksudnya jangan berhenti belajar ya terus dipelajari informasinya, bagaimana orang-orang yang telah lebih dulu terjun di dunia telepraktis misalnya,
kita bisa nge-download informasi sama mereka gitu. Sama seperti yang teman-teman lakukan di sini gitu ya. Dalam hal ini Pak Pram sama Bu Rini gitu ya, dari Sasana dan dari Kasum yang mungkin kalau dibandingin sama Devita nih nggak ada apa-apanya gitu. Ini dua raksasa gitu, dua raksasa di bidang pelayanan kesehatan gitu. Kita bisa belajar banyak hanya dari meluangkan waktu sebutlah gitu ya 2 jam di hari Minggu ini untuk ngedownload informasi gitu. Dalam rangka apa? Dalam rangka mempelajari lagi dan mempelajari lagi bagaimana sebuah sesuai judul hari ini misalnya telepraktik itu bisa di running dengan baik tanpa teman-teman harus membuang-buang waktu trial error sendiri gitu. Kenapa? Karena udah ada informasi pengalamannya nih dari Pak Pram dan Bu Rini misalnya. Kemudian mungkin sedikit dari saya ada ceritanya gimana sih cara ngerunningnya, kita mesti gimana ngadepinnya, apa yang berbeda dengan kultur kita berhadapan secara fisik dengan akhirnya kita kultur berhadapan secara virtual gitu ya di situ. Kemudian hal-hal teknis yang juga perlu diperhatikan hampir sama kan ya, ada koneksinya harus baik, sinyal saya sendiri tadi sempat mati jam 9 gitu ya karena datanya habis jadi pindah kuota gitu, dia ternyata mati dulu gitu ya. Kemudian background dari lingkungannya mungkin karena kita penyedia jasanya ya mungkin akan jauh lebih kondusif kalau groundnya itu tidak terlalu ramai gitu ya, sehingga anak bisa fokus dengan kita gitu ya. Kalau ground dari orang tua ya mungkin itu lebih tentatif ya. Ada yang orang tuanya begini, ada yang orang tuanya begitu gitu. Tapi kalau berdasarkan kasus misalnya kalau kita tahu nih anaknya belum bisa kalau di situ ada lebih dari 2 orang gitu selain ibunya ya, karena kan ibunya kunci untuk bisa berjalannya sebuah proses teleterapi. Jadi kalau misalkan anaknya belum bisa, ya tidak apa-apa disampaikan. Kalau memungkinkan ruangannya di ruangan yang tertutup sehingga tidak terganggu dengan aktivitas anggota keluarga yang lain. Gitu. Kemudian juga hal teknis lain, handphone bisa kepanasan ya. Kalau saya biasanya pakai kipas kecil itu udah pasti gitu ya di belakang handphone. Kemudian charger juga ready. Kalau menggunakan handphone kan kayaknya lumayan cepat ya kalau kita pakai untuk video call dan sejenisnya itu. Jadi hal-hal teknis semacam itu. Atau mungkin teman-teman membutuhkan persediaan lain seperti air minum, silahkan saja gitu kan disediakan. Kalau di tempat kami terapis boleh melakukan hal itu, tapi ketika melakukannya kameranya ditutup dulu gitu ya. Jadi kameranya ditutup dulu, kemudian misalnya minum atau menyingkir sebentar dari view kamera. Kemudian yang keempat headset. Menggunakan headset lebih baik kenapa? Supaya suaranya itu tidak turun naik gitu. Jadi si suara itu bisa lebih stabil. Arah suara kita bisa lebih stabil. Kemudian fisik dan gestur kayak tadi ya obrolan kita pada saat masuk ya. Yanti, halo Yanti. Nggak apa-apa. Tadi ada yang bilang pakai daster gitu. Ya nggak apa-apa, asal daster terbaik. Itu untuk menunjukkan bahwa kita serius. Hanya karena kita online bukan berarti terus segala sesuatunya ya nyambi-nyambi itu, waduh itu hal yang bukan haram sih gitu ya. Cuman kalau bisa janganlah, jangan seperti itu. Tapi memang kita tampil seperti kita bekerja biasanya, bila perlu mandi ya mandi gitu ya. Kemudian gunakan baju yang memang sesuai yang biasa digunakan, karena kalau di Depitan tidak ada seragam dan kita sah-sah saja menggunakan baju casual gitu ya, karena tidak ada aturan fashion gitu ya. Ya silakan gitu. Tapi memang tampilnya sudah total gitu. Secara fisik, secara gestur kita benar-benar terlibat ke anak. Ini kalau saya nggak terlalu ngelihat ke kamera karena saya lihat di laptop ya, biar tulisannya agak gede. Kemudian insight insight itu ilham gitu. Ilham pada saat kita melakukan teleterapi atau video call terapi, ternyata apa saja sih yang perlu diperhatikan pada saat kita melakukan
video call terapi. Saya sering diskusikan ini sama teman-teman di kita gitu ya. Yang pertama adalah be an excellent communicator. Bagaimanapun, kata kuncinya memang harus komunikasi. Pak Pram tadi mengatakan hal yang sama. Jadi ini juga mengatakan hal yang sama. Emang kita mesti komunikatif nih sama orang tua. Diberikan informasi yang cukup. Mau tidak mau meluangkan sedikit waktu tambahan untuk mengingatkan jadwal, sedikit waktu tambahan untuk kalau memang perlu persiapan alat gitu ya, diingatkan orang tua ibu besok makanan yang perlu disediakan adalah bla 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 bla, kayak semacam hal-hal seperti itu yang mau tidak mau kita luangkan. Buat saya itu sah-sah saja, anggap saja sebagai bentuk peralihan yang tadinya teman-teman berangkat ke klinik mesti spend waktu sekitar 1 jam di dalam perjalanan. Nah sekarang diambil semenit gitu ya untuk sekedar kirim WhatsApp. Dan di sini juga tantangannya tentu saja manajemen waktunya dari teman-teman. Gimana supaya tidak terlalu slow respon. Kita semua tahu slow respon itu meskipun tidak apa-apa tapi lebih menyenangkan kalau direspon cepat gitu ya. Hal-hal seperti itu yang mungkin lagi-lagi gitu ya bulan-bulan ini nih ketika akhirnya proses adaptasi kehidupan kita masih berlangsung, tsunami informasi ada di mana-mana, kita belajar dan didewasakan untuk memilih dan memilah mana sih informasi yang benar, mana informasi yang hoax. Mungkin di awal-awal kita nggak bisa bedain mana hoax, mana yang beneran. Main kompulsif aja gitu, tangan kita langsung broadcast. Teman-teman mungkin masih ingat ya, zaman beberapa bulan yang lalu kita cukup kompulsif main handphone gitu ya, broadcast. Yang makin kesini kita makin berdaya, makin bertumbuh bahwa kita tahu informasi ini belum tentu benar. Jadi bagaimana kita bisa mengelola waktu supaya gadget itu keurus karena dalam rangka menjalin komunikasi yang baik dengan klien, bagaimanapun kita secara bisnis adalah penyedia jasa gitu. Tapi di sisi lain tidak juga akhirnya mengganggu kehidupan inti Anda gitu ya. Itu tantangan tersendiri. Kemudian yang paling penting juga kita harus set expectation at the start.